Pak Kuncen bilang kriterianya udah masuk 67%. Sakit hatinya situ bisa terwujud, insya Allah dapat. Kampung sini udah kaya semua, larinya ke sini. Pengusaha semua. Jam 1 baru datang, Bang. Itu orangnya yang datang yang di masjid, Bang. Kamu dikasih usaha sama saya, nominalnya udah dapat besar. Udah cukup kamu buat usaha sendiri. Saya minta imbalan. Berapa uang sih mintanya? Saya gituin. Saya nggak mau, saya maunya yang bungsu. Nah, kita bareng, saya dibodohin. Saya nggak punya pemikiran negatif terhadap dia. Dia baik, ya. Agamanya oke, Mang. Dia udah bawa uang berapa itu? Ya 11 miliar itu, Mang. Dibawa semua. Di malam sunyi tanpa pelita, rasa dendam tergambar jelas dalam bayang. Teringat partner usaha yang telah berkhianat. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menemukan dukun yang menjanjikan kekayaan. Pesugihan jual musuh pun disarankan. Apakah ini menjadi jalan keluar atau jalan kehancuran bagi kehidupan Mas Wahyu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM dimanapun sobat berada, hari ini kita ketemu lagi dan sudah ada narasumber. Namanya Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu, apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak Wahyu sudah mau berbagi kisahnya di Malam Mencekam. Ya, Pak Wahyu ini kisahnya tahun 2019 ya? 2019 awal. Awal. Ya. Kenapa mau melakukan pesugihan itu Pak Wahyu? Ya, intinya mencari modal Cari buat modal. usaha. Waktu itu nganggur. Nganggur. Jadi pengen cepet ya dapat uang gitu. Iya. Oke. Pesugihan apa tadi namanya? JM, jual musuh. Oke, pesugihan jual musuh ya. Jadi ada pesugihan jual musuh. Orang yang dibenci yang kita Iya, tumbalkan betul. gitu ya. Baik, Pak Wahyu apa kegiatan sehari-hari sekarang? Sehari driver bawa mobil ayam. Masih ya? Masih. Jadi nganter-nganter ayam Ayam. ke Ya kadang pasar berangkat, gitu. kadang enggak. Dan Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, kita akan nonton bersama kisah dari Pak Wahyu. Terjadi tahun 2019. Iya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Pak Wahyu. Ya awalnya gini Mang Ai. Saya tuh ingin seperti teman-teman. Dalam arti ingin teman-teman tuh sukses. Jadi saya tuh curhat sama orang tua. Kata orang tua tuh jangan ngebuk kalau mau sukses tuh. Harus tirakat. Berusaha gitu ya. Iya berusaha. Intinya bener-bener minta sama yang di atas. Caranya bagaimana? Ya udah. Kamu tiap malam pergi ke masjid, tirakat, zikir di situ. Insya Allah dikasih jalan, kata orang tua. Akhirnya saya turutin. Dari mulai jam 12 sampai jam 3, Mang Eng. Itu dari rumah sampai ke masjid ya jalan kaki, pulangnya juga jalan kaki. Nggak pakai alas kaki. Ya di masjid saya berzikir aja. Berzikir. Waktu itu belum kerja? Apa masih nganggur gitu? Masih nganggur, cuman kadang-kadang supir serap gitu. Kadang-kadang dipanggil suruh berangkat. Gak tentu ya? Iya nggak tentu. Akhirnya saya tuh berzikir di situ 41 hari, baru 32 hari saya digoda terus. Tadinya nggak ada yang goda. Keluar sok-sok dari pelapon atas tuh, senyum. Orangnya ganteng. Di masjid Keramat. Keluar dari pelapon lagi, cakep orangnya. Laki-laki. Kayak orang Pakistan lah, kumis, kan
cakep orangnya, nggak menakutkan. Ya saya diam aja biasa, saya tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah saya zikir gitu. Sampai akhir 41 hari saya pulang di perapatan tuh ada yang manggil. Yuk sini. Lah dari mana? Habis dari rumah bibi. Nengok lagi gak enak badan. Kamu besok berangkat sih, nyarepin saya. Boleh? Akhirnya pulang ngobrol sama istri, saya mau berangkat nanti sore. Berangkat lah. Kerja bawa mobil ke Jakarta, bawa ayam, ngambil dari Kuningan, ngambil dari Ciledug. Transjakarta 3 hari, saya itu diberhentiin. Jangan berangkat dulu katanya. Supir yang itunya datang, jadi libur lagi Mang Eng. Nah kemudian disuruh berangkat lagi. Ngambil ayam dari Cilimus, Kuningan, mau berangkat ke Jakarta. Sebelum keluar dari jalan besar, saya stop orang. Buangnya ke rumah saya aja di Jatibarang. Harganya sama. Berapa dari ke Jakarta? Saya ngomong bohong. 30 per kilo. Biasanya kalau Jakarta 24. Saya ngomong 30. Akhirnya udahlah 27 aja katanya. Tambahin 1.000 lagi 28. Oke jadi. Saya berangkat. Itu saya sama pemilik modal ya bos, nggak ngomong. Saya bongkar di Jatibarang tuh. Dapat keuntungan besar, nominalnya gede sih Mang Eng. Nah itu 2 rit. 1 hari tuh. Itu berapa seharinya? 20 juta. Dapatnya? Dapatnya 22. Untungnya? Yang harusnya ke Jakarta itu ya? Iya. Untungnya Mang. Itu dibeli oleh orang? Jatibarang. Dipotong di situ ya? Iya, dipotong di situ. Bos nggak tahu? Bos nggak tahu. Tiap saya berangkat pagi jam 8 saya anterin ke Pekalipan, ke bank BCA. Tiap pagi selama 27 hari. 27 hari dikali 22 juta ya? Iya. Banyak sekali. Iya banyak Bang, makanya. Saya setor biasa. Nggak dilebihin, nggak dikurangin. Biasa. Cuman pemilik mobil nih, pemilik modal, bos tuh nggak nanya, kok cepet banget bawa mobilnya, katanya. Ya terus gimana kata saya tuh, yang penting uang situ ada, keuntungan ada, jelas. Kan gitu, mobil sehat, saya juga pulang sehat. Itu tiap hari. Saya nggak boleh berhenti, Mang. Sama bos tuh, suruh berangkat terus. Selama dapat 27 hari, saya dikat sama yang Jatibarang. Libur dulu, alasannya mau hajatan. Bang. Jadi saya tuh bilang sama pemilik kendaraan tuh sama bos tuh, ini libur dulu, saya capek. Saya nggak ngomong sama yang di Jatibarang bahwa mau hajatan libur 2 hari tuh. Saya libur, nah kemudian saya tuh ngebel yang di Jatibarang tuh. Jawabannya menakutkan Bang. Ya udah kamu berangkat lagi nggak apa-apa ngirim, asal saya minta imbalannya. Itu Mang. Yang saya takutkan imbalan apa? Saya kan nggak paham. Kok nggak pernah dia ngomong ke saya minta imbalan, tak minta apa, tak minta bagian apa tuh nggak ada Mang. Saya tuh akhirnya ya udah ketemu aja ngobrol sama saya. Saya kasih Sherlock. Malam saya kasih Sherlock tuh habis Isya. Itu jam 11 datang Mang. Mau jam 12 tuh. Saya di teras sendirian, hujan rintik-rintik. Kok gak datang-datang. Sampai jam 12 lewat. Jam 1 baru datang Mang. Itu orangnya yang datang yang di masjid Bang. Yang di masjid, yang dari plafon nongol kepalanya gini Mang. Yang senyum. Datangnya orang ini, ngobrol. Tapi dia nggak mau duduk Mang, berdiri aja. Kamu dikasih usaha sama saya berapa hari, nominalnya udah dapat besar. Udah cukup kamu buat usaha sendiri. Saya minta imbalan. Imbalannya apa? Sok tinggal bilang aja saya kasih.
Berapa uang sih mintanya? Saya gituin, saya nggak mau, saya maunya yang bungsu. Anak saya yang mau diminta, Mang. Ya saya nggak mau, anak saya yang diminta yang bungsu. Saya punya anak dua-duanya cewek semua, Mang. Mau diambil satu, yang pintar lagi. Mang. Tuh, jadi akhirnya negosiasi minta anak nggak mau. Ya udah, saya ambil lagi uang kamu. Ya udah nggak apa-apa. Sedangkan uang saya di bank, Mang. Silakan ambil uang saya. Saya mau kasih sok. Asal minta uang saya kasih, tapi kalau minta bungsu saya nggak mau. Itu datangnya gimana Pak? Nggak tahu datangnya, Mang. Tahu-tahu di depan saya. Nggak tahu datangnya dari jalan, pakai motor atau pakai mobil, nggak ada. Itu. Tapi wujudnya manusia biasa. Manusia biasa. Cakep orangnya, nggak menakutkan. Ya udah, saya nanti kamu ambil uangnya. Yang saya kasih, las aja. Hilang. Uang itu hampir kalau nggak salah 560 juta. Tak beliin rumah 260 juta, sisanya masih di bank. Rumah saya kontrakan aja. Uang itu 1 rupiah nggak saya ambil, Mang. Dari bank. Nganggur lagi, makan nguli lagi, Mang. Nggak ngambil uang dari bank. Nganggur, akhirnya ada yang ngajak. Saya di Propeti, Mang. Masuk saya ke perusahaan Propeti di yayasan. Akhirnya saya diangkat sebagai eksekutor pencari lahan. Alhamdulillah lahan saya, setiap saya beli lahan, 1 bulan habis. 1 bulan habis. Dapat keuntungan 35% dari penghasilan penjualan. Itu hak saya. Nggak nginap. Begitu beli, konsumen dapat keuntungan 10 juta, hak saya 35% ambil. Ini apa jual kafling gitu? Duit kapling. Itu proses dalam kurun hampir 2 tahun, Mang. Saya ikut di perusahaan tersebut di PT. Baru bangkrut sih tidak. Cuman manajemennya salah. Untuk pembayaran yang saya pegang alhamdulillah selesai, tidak ada masalah, Mang. Yang lain sih banyak yang masalah. Itu pemimpin pergi, kabur. Nggak tahu kemana, perusahaan bangkrut. Nganggur lagi, Mang, saya itu. Duit yang di bank masih utuh? Masih. Belum diambil sama si Goib Belum. itu ya? 1 rupiah pun saya belum ngambil, sama Goib belum ngambil, masih. Nah, saya baru ketemu sama orang Jawa Tengah, Mang. Tuh, lewat Facebook. Karena saya komen, dia jual, larilah ke Jawa Barat kalau berani. Jangan main di kandang sendiri. Ayo kita main, kita gabung. Akhirnya dia ngerespon, Mang. Tentang usaha di Propeti. Akhirnya, ya udah kita ketemu di mana? Kita ketemu di Ada Irma. Kata dianya, Mang. Mangga kata saya tuh. Saya orang Cirebon, masa nggak tahu Ada Irma. Ketemulah di Ada Irma. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sepakat. Bagi hasil. Barulah kesepakatan kita kerjasama. Ada uang berapa? Kang Wahyunya. Dia bilang gitu, saya nominalnya nggak begitu besar. Uang yang saya pegang hasil dari kemarin di PT ikut Propeti 280 juta. Ditambah uang yang di bank 340 juta. Sama jual rumah, Mang. Yang kemarin beli 260, dapat keuntungan 3,5. Tuh dijual tuh rumah tuh. Dijadi 1, simpanlah di meja. Totalnya hampir 900, Mang. Nah, 900 ya udah, kalau Kang Wahyu uangnya ada 900 berarti saya juga harus jatuh 900 lagi nih. Oke, kata saya tuh. Ya, sok di notaris mana? Carilah di notaris. Dapatlah di
di kota Cirebon. Terus dia cari rumah, Mang. Beli rumah di Cirebon. Seharga 470 juta di Kesambi, di Cirebon. Nah, belinya sama saya. Pembayarannya tahu, di notarisnya tahu. Kita bikin MOU di situ, di notaris, penanganan notaris. Kita bikin rekening, satu rekening 2 nama. Akhirnya sepakat, uang disimpan di notaris, kita baru eksekusi lahan. Itu awal pertama, Mang, saya eksekusi kayak orang kesurupan. Proyeknya di mana ini? Di Gamblang. Masih di Cirebon. Iya, di Cirebon, kabupaten. Saya beli lahan, 1 bulan habis. Beli lagi di Pamuragan, 1 bulan habis, Mang. Di Sendang Laut, penduduk 1 bulan habis. Sampai terus 18 titik eksekusi di Sumber, Mang. Itu luas 2,7 hektar, Mang. Bayar cash. Nominal 6 miliar. Dalam waktu 3 bulan, 4 bulan jalan habis, Mang. Rezeki saya, alhamdulillah. Terkumpullah uang tersebut. Kita ngobrol berdua di Amare, Cipto. Terkumpul berapa itu? 11 miliar 26 juta, Mang. Plus modal Plus modal, totalnya ya. total. Kang Wahyu ada uang 11 miliar 26 juta. Ya udah kita ambil yang 26 juta aja, kita bagi 2, 13 jutaan. Yang 11 miliarnya buat modal lagi. Katanya kita punya program di Tasik atau di Ciamis buat pengembang lagi. Ya udah, baru nginjak 20 saya mau eksekusi lahan di Plumbon. Dia nyalip, Mang. Saya mau di Kecapi, di kota Cirebon. Mau beli luas 2 hektar punya 1 orang. Orangnya enak. ITJ-nya nggak gede. ITJ itu ikatan jual beli, Mang, DP. Gitu. Temponya bagus, 9 bulan. Sedangkan saya cuman 1,2 hektar lahannya. Ya udah saya ngalah, Mang. Dia dulu. Tapi dia menyelonongkan surat selembar itu tidak ada format. Di situ ada tanda terima saya aja. Saya suruh tanda tangan. Blank kertas kosong, saya suruh tanda tangan. Dan itu kebiasaan, Mang. Saya juga kalau mau eksekusi lahan, saya minta tanda tangan dia. Dia tanda tangan, stempel gitu. Saya nggak punya pemikiran negatif terhadap dia. Dia baik, ya agamanya oke, Mang. Istrinya soleh lah intinya. Keluarganya Abi sama Umi. Enak lah dipandang riwayat keluarganya. Nggak nyangka gitu, Mang. Dapat 3 hari, kok nggak ada laporan ke saya. Format nominalnya yang 2,7 hektar nih, kata saya tuh. Saya bilang nggak aktif, Bang. Loh nggak aktif. Waduh, kata saya tuh. Ya udah pikir buat barangkali lagi dicas, HP mati. Kalau kuota nggak mungkin, nggak ada, pasti ada. 1 minggu saya bel lagi, nggak aktif lagi. Saya datangin ke rumahnya. Rumah kok ada yang lagi ngecat. Pikir saya rumah baru, udah dapat ngecat waktu beli itu ya, belum lama. Sekarang dicat lagi. Nah, cuman saya nggak nanya, Mang. Diam, saya tuh balik lagi saya ke rumah. Dapat lagi 1 minggu lagi, saya cek lagi. Di bel masih nggak aktif sih rumahnya. Itu udah nggak ada yang kerja. Ada yang lagi sapu. Saya nanya, Bu, kalau Mas Yono kemana ya? Mas Yono siapa ya, Pak? Ini kan rumah teman saya, Mas Yono. Ini rumahnya Pak Haji, itu rumah yang depan ya. Hah, rumah Pak Haji? Iya. Ya Bapak ke sana aja, itu Pak Hajinya ada itu. Lagi midang sama istrinya di teras. Akhirnya saya samperin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji punten mau nanya, iya. Kalau itu kan rumah teman saya Pak Haji, waktu pembeliannya juga saya tahu. Saya tadi nanya sama Mbak itu, katanya rumah Pak Haji.
Saya barusan di setengah bulan beli rumah itu. 600 juta. Kata Pak Hajinya. Saya kaget. 600 juta kok Yono nggak bilang-bilang ke saya rumahnya dijual mau pindah tuh ya. Dibeli lagi nggak aktif lagi Bang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Wah saya berangkat sama istri ke Jawa Tengah. Dicek ke rumahnya Bang. Itu di rumahnya juga sama kosong Bang. Dia udah bawa uang berapa itu? Ya 11 miliar itu Bang. Dibawa semua. Ya itu. Jadi pemalsuan dokumen itu pelimpahan Bang. Surat kuasa. Itu yang dibikinnya. Saya dicek ke rumahnya utuh. AC, tempat tidur, kulkas, meja kursi, komplit Bang. Tahu alamatnya ya? Tahu, sering ke rumahnya gitu. Cuman mobil aja yang Pajero-nya yang nggak ada Bang. Sama dia yang nggak ada. Kalau rumah sih masih komplit, sendok garpu juga masih ada di rumahnya tuh. Saya mampir ke saudaranya. Nggak tahu ya. Nggak pulang-pulang, rumahnya sih ada ya. Belum pindahan. Gitu. Dibel dari situ, sama saudara suruh ngebel, nggak aktif sama Bang. 2 hari saya nginep di situ. Akhirnya pulang. Pulang nggak ke rumah, langsung ke notaris Bang. Ke notaris, jebak notaris. Loh, kok Pak Wahyu ada masih di sini? Katanya di Tasik. Kemarin dananya diambil semua sama Mas Yono. Aduh ya Allah, saya nggak bisa berkutik Bang. Kayak orang kapitenggengan kalau orang Jawa ya. Bahasa Indonesianya itu apa namanya tuh? Kapitenggengan tuh. Shock gitu. Iya shock. Pak notaris bilang, inilah datanya Pak Jojo, pelimpahannya. Pengambilan uang hak dari atas nama 2 rekening ke 1 rekening Bang. Diambil. Saya cek ke banknya, iya. Dari rekening kita 2 dimasukkan ke istrinya kelempar lagi Bang. Wah ya udah saya ketipu. Ya udah, kata saya tuh, berarti ini belum milik saya. Saya pulang merenung, saya teringat Bang, yang awal. Uangnya akan saya ambil. Dunia akan saya ambil lagi. Karena situ udah dibantu sama saya minta imbalan gak ngasih. Itu Bang. Di sini harta udah hilang ya? Udah hilang Bang, 0. Habis sudah? Habis. Rumah habis? Habis, dijual untuk kita patungan sama teman. Saking stres, banyak ngelamun, kerjaan gak punya, lari ke masjid Bang. Ketemulah sama Mang Dul di masjid. Saya lagi duduk melamun, Mang Dul nyandar sakat tiang tuh. Samping saya, Pak, iya Kang, saya tuh lagi gak enak badannya sih kena musibah sama teman dijolimi. Perihal apa tuh? Usaha kita bareng, saya dibodohin. Berapa lama usaha bareng? Hampir 2 tahunan, Bang. Nominalnya berapa yang dibawa lari? Kata Mang Dul. Sedikit Mang, 11 miliar, tapi bagi saya orang gak punya, itu besar nominalnya. Ya udah ada solusinya, mau nggak? Apa sih Mang solusinya Mang? Ya dijual aja dia, biar situ uangnya dapat lagi kembali, terus bisa buat usaha lagi. Maksudnya jual apa Mang? Dia dikasihin, wadalin, baru nanti kamu dapat uang. Di mana Mang? Ada. Wilayah mana Mang? Masih wilayah Cirebon, kabupaten. Ya Mang boleh saya antar. Diantarlah sama dia. Mang. Diantar pakai motor. Itu jam 1 habis sholat duhur. Ke rumah Kuncen datangnya. Rezekinya saya Kuncen itu ada di rumah Mang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Sok duduk. Ada apa? Kang Dul yang ngawalin dulu sama Pak Kuncen. Ini teman saya kena musibah. Uangnya dibawa lari.
sama teman dekatnya dia benci. Ya Pak Kuncen bilang kriterianya udah masuk 67%. Sakit hatinya situ bisa terwujud kalau memang rezekinya ada, insya Allah dapat. Batasnya 60% ke bawah itu nggak bakalan masuk sakitnya. Ya udah Pak Kuncen, saya siap maju kata saya tuh. Syaratnya apa aja? Ya silakan. Mas yang mau beli, saya kasih nanti. Saya yang beli nggak apa-apa. Tapi kalau belinya siang udah nggak ada di pasar. Harus pagi-pagi, subuh belanjanya. Kalau siang baru beli minyak sama mandatnya katanya. Yang dibeli semacam kepala kambing hitam, ayam kampung, kakak, buah-buahan komplit, sampai kersem aja tuh, kersem memang yang kecil-kecil, itu juga ada. Sedangkan saya sendiri cari buah kersem tuh di mana nggak tahu. Tahu-tahu Pak Kuncen ada. Itu habis berapa itu? Habis 5 juta Mang. Wah banyaknya. Itu 5 juta tuh tahu bersih Mang. Minyak, lilin, nio, kemenyan putih, mandat. Pokoknya terima bersih. Ya kalau saya yang beli kayaknya nggak sanggup Bang belinya. Ya udahlah, yang penting saya sukses, berhasil, adapun rezeki dan tidaknya yang kuasa yang mengatur. Selesai ngomong kayak gitu, saya minta waktu sama Pak Kuncen, saya pulang cari dana. Ketemulah sama anak saya yang besar Mang. Nok, Bapak gini-gini Nok, Bapak butuh uang sih, ada enggak? Buat apa Pak? Buat beli motor. Daripada iseng Bapak mau ngojek. Saya ngebodohin anak Mang. Ada Pak, tapi uang kontrakan rumah katanya. Orang mau bayar rumah kontrakan. Aturan buat jajan dia sama adiknya, saya pinjam Mang. Bapak butuh berapa? Ini 6 juta aja. Kasih 6 juta. Nerima 6 juta, enggak saya mikir lagi, saya berangkat lagi Mang ke rumah Kuncen itu. Sore sampai jam 4 di rumah Pak Kuncen. Langsung uangnya saya jatuhin 5 juta. Pak Kuncen 1 jutanya saya kantongin. Ini uangnya. Waduh cepet banget. Ya saya serius Pak Kuncen. Saya sakitnya udah membaran. Terus saya nganggur. Gimana saya menafkahi anak istri? Saya butuh modal buat usaha. Sekarang sih puasa aja dulu. Belanjakan besok pagi. Nanti maghrib mandi bersih. Plus mutih. Puasa 3 hari. Saya maghrib, mandi keramas, mandi bersih di rumah Pak Kuncen. Terus langsung puasa. Plus pagi Pak Kuncen udah gak ada. Jam 12 Pak Kuncen datang. Alhamdulillah. Yang dibutuhkan sampean untuk nanti malam masuk udah tercukupin. Ini setampa besar Mang. Ditutup kain putih. Saya lihat, aduh iya, gedang emas, gedang raja, apel, anggur, jeruk, kelengkeng, kersem, kelapa dogan, penuh aja. Maghrib lah sampai waktunya. Baru bukanya apa Mas? Nasi aja 1 sendok sama air gelas, 1 gelas. Dikasih lah 1 sendok nasi, gelas, buka puasa. Nanti jam 10 kita masuk, saya antar di lokasi. Iya Mbah, jam 10 saya diiring Mang. Depan 2 bawa tanpa orang 2, belakang Mbah Kuncen sama temannya di belakang saya. Saya di tengah. Itu ditoang Mang, di tengah sawah. Cuman ada gubuk aja kecil untuk saya berteduh. Tapi saya berdiri tuh nggak tersentuh oleh kepala. Malam pertama dari mulai duduk sampai jam 12 tuh nggak ada yang nongol Mang.
terus. Hadir, hadir, hadir. Orang disuruhnya hadir aja sih Bang. Hadir, 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 hadir. Teng. Bunyi kendengan 1, jam 1 nih. Baru nongol dari pohon pisang. Itu pocong Bang. Conglot. Conglot, 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 conglot. Oh pocong udah. Saya lihat diem aja. Yang kedua kayak layangan. Namanya kuntik. Yang kedua. Sudah itu baru anak kecil 7 orang Bang, datang di depan saya. Ada yang ekoran, ada yang tidak. Ngeliatin, berdiri aja di saya itu ngeliatin aja. Matanya memble, udah tahu kupingnya panjang. Pergi lagi. Datang, kuda Bang, kepalanya. Manusia cuman udah kecot. Rambutnya panjang dikuncung. Ngambil telur Bang, yang di buah kelapa. Di kelapa itu. Telur ayam tuh diambil. Diciumin terus simpan lagi. Terus pergi. Jam 3 lewat nunggu, nggak ada, apa kali nggak datang. Hadir, 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 hadir. Sampai adzan Bang, baru saya pulang bangun. Ngomong saya mau kuncen, mau berangkat ngantar saya ke lokasi. Tolong saya yang kira-kira dapat sih Mbak. Mbak mau apa saya akan turutin. Saya nggak minta uang apa-apa, kata Mbak itu. Sok mau apa, mau kampung ini minta apa, saya turutin kata saya. Saya gitu. Kampung sini udah kaya semua, larinya ke sini, pengusaha semua. Situnya aja yang nggak tahu. Pokoknya kamu sukses, kamu waras, kamu sehat, saya doain. Kamu sukses, itu aja. Kalau mau timbal balik ke saya, nggak perlu, kata si Mbak. Akhirnya, ayo berangkat. Malam kedua, saya mandi lagi, dimandiin lagi, bersih lagi. Terus diantar berangkat lagi, itu 2-an malam kedua sih, sama Mbak Kuncen aja. Keduaan saya duduk. Si Mbak bilang lagi, awas, duduk di sini jangan sampai keluar lingkaran ini ya. Ini malam kedua ini soalnya. Batasnya malam ketiga. Malam ini ada hasil, alhamdulillah. Belum ada hasil ya berarti besok malam yang terakhir. Itu jam 10 duduk. Malam kedua cepet reaksi Mang. Tapi yang keluarnya tetap seperti malam yang pertama, pocong dari pohon pisang itu, pembukaan. Malam yang pertama 1, yang malam keduanya 3 pocong. Tongol. Itu 3 tuh berdiri di depan saya Bang. Pocong tuh. Berdiri aja. Ada 10 menit Bang berdiri tuh. Saya nggak takutin dia meludahin saya Bang. Itu saya takutin. 10 menit dapat, pergi. Celung 3 tuh. Barulah hujan Bang. Tapi hujan bukan air yang turun. Pasir yang turun. Pras, pasir. Hadir. Enggak kecil, malahan saya suara kerasin. Hadir. Bunyi teng, jam 1, masih sore. Itu kedengeran jam di mana? Bunyi tiang listrik Bang. Oh, tiang listrik. Iya, ditabuh sama masyarakat tuh Bang, kampung sebelah sana. Hansip biasanya. Iya, hansip. Iya, teng. Gitu. Itu bunyi tandanya jam 1. Melihat ke depan, ada orang datang kata saya tuh. Apa ya? Bawa lilin sih. Wah, bawa lilin. Datang, tambah besar kayak bola. Tambah besar. Sampai mendekat seperti drum, Bang. Itu api, panas pati, Bang. Terasa ke badan saya tuh. Aduh, panas banget. Gerah, panas. Saking saya takutnya, takut panas pati tuh nabrak saya. Sampai saya tuh jongkok Bang. Kalau mau makan. Saya gitu Bang.
Saya jongkok kayak gitu, enggak. Jongkok 3 menit. Saya bangun, udah pergi. Saya kayak bola lagi. Ke tengah sawah lagi, Mang. Selesai itu datanglah bunyi, Mang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu keranda, Mang. Kalau bahasa Cirebonnya katil lah. Katil itu jalan di atas, cuman nggak kelihatan orang yang angkatnya, Mang. Yang bopongnya nggak kelihatan. Pas di depan saya itu masih berdiri aja, paling 15 meter lah depan saya tuh. Terus sambil nyebut kayak gitu, la ilaha illallah, sampai turun ke bawah itu baru asap cus hilang. Situ saya merinding nyebut pujian gitu, Mang. Karena saya tahu artinya tahu, persis tahu, jadi merinding saya tuh. Tapi tetap saya tekad bulat, saya mau dapat rezeki. Sampai saya terus berzikir tuh, hadir. Teng sampai jam 3, Mang. Baru semut, Mang. Saya duduk tuh. Semut hitam, tempat bersih, nggak kotor, tahu dari mana? Itu dari kaki sampai ke paha, Mang. Saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam lagi. Saya takut masuk ke yang dubur ya. Masuk banyak sampai sini, Mang. Nggak tahan sampai saya berdiri, Mang. Sambil berdiri saya jongkok lagi, saya duduk lagi, saya diem, terus saya tahan. Saya takut masuk ke bawah, terus saya tahan gitu, saya jongkok gitu, Mang. Waduh, jongkok gitu. Begitu saya dilihat ada kaki, Mang, depan saya tuh. Semut itu hilang. Kaki bagus banget, Mang. Baunya wangi. Sampai sekarang juga wanginya masih kayak tercium, Mang. Nggak lupa lah wanginya. Itu orang bener-bener ganteng. Pakaiannya baju wibawa, pakai mahkota tinggi. Saya begitu ngeliat gitu, saya langsung gini, nada ampurae, Kang, kula nada ampurae. Saya sambil gitu, terus saya menyebut nada ampurae itu. Pangampura kula, Kang, pangampura kula nada ampurae. Dia nggak ngomong apa kata-kata pun nggak, Mang. Lama itu dia posisi berdiri tuh, Mang. Akhirnya dia ngomong, tengriki sanes tempate sampean merika wangsul. Itu bahasa Indonesianya, di sini bukan tempat kamu, sana pulang. Itu, nggih Kang, pangampura kula. Saya tunggul gitu sambil pegang ini, lihat lagi udah nggak ada, Mang. Tapi wangi itu nggak hilang, terus wanginya sama kencang. Saya penasaran, barangkali itu cobaan. Saya tunggu terus hadir. Gak kunjung datang hadir, Mang. Sampai adzan subuh, astagfirullahaladzim. Nangis saya, Mang. Begitu adzan subuh, nangisnya mambu wangi tercium. Orang yang memberi tahu di sini bukan tempat kamu itu bukan perwujudan yang jelek, Mang. Perwujudan yang bagus, yang istimewa menurut saya. Nggak pernah seumur hidup saya bakal ketemu lagi orang kayak gitu, Mang. Tapi saya nggak putus semangat, terus hadir sampai berai, Mang. Sampai jam 5:30 saya tuh astagfirullah udah kelihatan embun, kelihatan. Saya baru bangun tuh nggak
nggak selingak sini, langsung aja turun langsung ke rumah Kuncen. Begitu datang, sini duduk mas, duduk. Minum dulu, minum. Wah saya kan puasa, udah diminum aja dulu. Diminum. Mbak langsung ngomong kayak gitu. Saya nggak tahan nggak, karena saya belum berhasil mang. Kata mbaknya, cepatnya 1 hari atau 2 hari, lambatnya 3 hari. Insya Allah akan berhasil. Itu baru 2 hari, mbak nyuruh saya buka. Akhirnya mbak maksa suruh minum, ya saya minum air, saya buka. Saya minum. Sok ceritakan. Malam yang kedua sama mbak. Ceritakan, saya ketemu sama sosok pocong yang seperti awal. Tadinya 1, sekarang 3 mbah. Cuman ada Banaspati. Banaspati datang segede dream. Itu mendekat saya sampai saya jongkok, mau makan saya ya silakan kata saya tuh. Akhirnya enggak, pergi lagi sampai katil mbah keranda, itu enggak ada orangnya yang bawa, jalan di depan saya berhenti. Semut mbah, banyak semut hitam. Oh ya itu sih badan kamu, kalau semut sih pori-pori kamu, katanya gitu. Sampai saya cerita semut, terus itu mbah saya ketemu orang kayak raja, tak kayak wali, tak kayak malaikat, nggak tahu mbah. Orangnya ganteng, gagah, wanginya merebak, patunya kayak kerajaan mbah, lancip gitu, keemasan. Bilangnya apa? Tengriki sanes tempat sampean, mereka wangsul mbah. Oh berarti kamu bukan tempatnya di situ, kamu harus pulang. Jadi gimana mbak untuk selanjutnya? Kalau kamu tekad, kamu tetap berjuang, ingin mengambil hak kamu, jangan putus asa. Terus maju. Insya Allah dapat, kata si mbah. Ya udah mbah, barangkali hari ini dan kemarin saya pertemuan sama mbah belum diridoi sama penunggu di situ, sama yang maha kuasa. Saya belum mendapatkan rezeki dari jalan yang itu mbah. Saya berarti harus pamit dari sini mbah. Tapi saya nggak kapok bah, lain waktu saya mau silaturahmi lagi boleh bah? Boleh, kapan aja. Ini nomor telepon saya, kata mbak. Kamu telepon dari rumah, berangkat jam berapa? Silakan telepon saya. Saya permisi, saya cium tangan mbah. Saya balik dianterin ojek ke dermaga. Itu di perjalanan pulang aja udah ada gendala, Bang. Ada gendala. Saya kaget, saya duduk di angkutan umum di bis tuh, Bang. Saya duduk, jalan lah dapat berapa kilo gitu. Tahu-tahu ada orang datang samping saya, mah. Bluk, nepuk paha saya. Sabar mas, nanti juga kamu berhasil. Jangan putus asa, tetap berusaha. Ya wis ya, kiri, langsung bilang sama supirnya tuh kiri, turun mah. Saya tuh nggak tahu di daerah mana kirinya, turunnya di mana turunnya. Tadi pasar, tadi Toang, tadi dekat perumahan, nggak tahu tuh. Saya tuh, begitu mobil berangkat tuh saya tuh nyebut ya Arja Winangun, nah, gitu. Saya diem, wah Arja Winangun, berarti tadi turun di mana ya orang tuh? Berarti gagal ya? Gagal mang. Saya suruh pulang, tapi mbah bilang, Pak Kuncen jangan putus asa. Sakit hati kamu udah masuk katarianya, tinggal moles rezekinya aja. Dan yang gendala lagi yang di atas mobil juga mengatakan begitu, jangan putus asa, pasti situ berhasil. Berarti nyoba apa lagi itu? Pesugihan lagi? Belum. Maksudnya
supaya berusaha. Iya atau berusaha, iya jangan putus asa, terus katanya. Ya kuncinya juga bilang begitu ke saya, jangan putus asa. Kalau situ memang tekad mau dia dan mau dapatkan modal, jangan putus asa. Nggak Terus berhasil. gimana? Punya utang nggak? Alhamdulillah nggak punya utang, Nggak ada utang ya? nggak ada utang. Jadi nggak dikejar-kejar. Iya, cuman efek sepulang dari situ tuh banyakan melamun mang. Kerja ada yang manggil juga malas. Jadi malas. Iya. Nah itu 2 hari sesudah kita praktek itu mang, hampir saya tabrak mobil mang. Bawa motor, saya tuh sambil, ya gimana ya bawa motor tuh. Tahu-tahu tuh mobil tuh kayak motor diangkat ke trotoar mang. Celuk gitu. Kalau saya belok kiri, pasti jatuh mang, larinya ke kanan. Pasti dimakan sama mobil. Itu motor saya tuh diangkat mang. Bluk. Gitu. Mobil lewat, terus berapa senti lagi saya kena ini tuh mang. Gandengan lagi. Oh gandengan bisa nyalip kolisel, nyalip puso. Gandengan santur banget mang. Muatannya penuh. Sampai lihat aja, oh gandengan mau nabrak saya. Ya gitu. Jadi banyak yang menolong ya, Banyak yang yang menolong. menyelamatkan. Tadi Iya. juga diselamatkan oleh siapa? Pangeran mungkin ya. Iya, Jangan melakukan. jangan apa? melakukan, ini bukan tempat kamu di sini. Sana pulang. Itu mang. Kalau kejadian juga bahaya ya. Iya, Jual kalau musuh juga tetap dosa kan tetap ya. dosa mang. Betul. Oke. Kira-kira ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam? Ada mang, sedikit. Ya untuk para permisa malam pencekam yang budiman, yang baik hati, yang setia. Kalau bisa jangan melakukan ritual-ritual yang negatif, yang mengarahkan dosa, yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Ini kisahnya juga memberi arti baru untuk orang-orang ya. Jangan langsung putus asa Iya, melakukan pesugihan gitu ya. iya, Karena pesugihan selalu ujungnya berbahaya. berbahaya. Sekarang gimana Pak? Ekonomi lancar? Rezeki lancar? Iya masih tersendat mang. Masih belum, masih tersendat. Belum usaha tanah lagi? Iya, belum. Ya kalau kita mau usaha seperti dulu harus punya modal mang, karena modalnya nggak ada, jadi nguli mang. Karena modalnya nggak sedikit itu Iya, ya, modalnya miliaran. sedikit. Ya, jadi ini mantan orang kaya nih sebenarnya. Mudah-mudahan cepat dapat gantinya Pak ya. Amin mang, amin. Mang. Ekonominya membaik kembali. Amin. Pak Wahyu terima kasih dan Sobat Malam Mencekam. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.